Alhamdulillah, alhamdulillah, eh, Bapak, Ibu semuanya kita dalam keadaan eh, pada kegiatan yang sudah lama di GTK Madrasah itu tidak ada kegiatan. Alhamdulillah Pak Dokter memprakarsai untuk menjadikan stimulus, apalagi ini materinya cukup menarik sekali ya. Nah, untuk kegiatan ini akan dipandu oleh Ibu Cantik, Ibu Nenden, dan akan sepenuhnya nanti oleh Bapak Ainur sebagai pemateri. Untuk itu, selamat datang kepada Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Eh, Sebagai moderator dan pembawa acara, saya persilakan kepada Ibu Nenden untuk memegang kendali sepenuhnya. Silakan Bu Nenden. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu wa sallim ala nuril huda sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa alihi wa jami'i ashabih wa ba'du. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Kasubdit Bina GTK MA MAK, Bapak Dr. Anis Baskur MA. Yang kami hormati Kasubdit Bina GTK MI MTS, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, dan sekaligus narasumber dalam kegiatan siang hari ini. Yang kami hormati Kasubdit Bina RA GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Irhas Sobirin, serta Bapak dan Ibu hebat yang kami cintai dan kami banggakan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Sepertinya sudah agak cukup lama kita tidak berkumpul bersama ya Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya rindu untuk kembali sharing dan belajar bersama di GTKMB. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, jasmani, rohani, serta siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 April tahun 2023, kita bisa kembali bertolabul ilmi bersama di Zoom dengan GTKMB. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara dimulai, seperti biasa, kita buka kegiatan webinar nasional dengan tema Tantangan Guru di Era Gempuran Kemajuan Teknologi AI. Dengan ini juga kita sama-sama akan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi akan membersamai kegiatan siang hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, marilah kita mulai acara ini dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Bapak Agus Barkah MPD dari MA Darul Arkom Kabupaten Garut. Kepada Bapak Agus,
Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Semoga agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat serta acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dipersilahkan mengambil sikap sempurna. Pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerahan, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia.
Salah jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus berbina kenal Allah. Guru madrasah terhadap anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, berkumpul akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Salah jalan itu tak suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Ketua GTKMB kepada Ibu Nenglani. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Neni. Mohon maaf, saya rawat mungkin ya Bu. Di sini saya sebagai koordinator di GTK Madrasah Berwajib. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG selaku penanggung jawab dan juga pemateri kita kali ini di GTK Madrasah Berbagi. Yang saya hormati Bapak Jurni MMPD selaku Ketua Tok Jawas Nasional yang kali ini support Zoom itu diberikan oleh Tok Jawas Nasional. Yang kami hormati seluruh PJ Nasional GTK Madrasah Berbagi, yang kami hormati seluruh rekan-rekan panitia yang dengan kerja kerasnya mewujudkan kegiatan hari ini, sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur hadirat ilahi Robbi kita panjatkan karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul pada kegiatan yang biasa kita selenggarakan, yaitu kegiatan GTK Madrasah Berbagi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diayomi oleh Bapak Dr. Ainur Rafiq dan juga merupakan satu perpaduan seluruh guru di Indonesia, yaitu guru madrasah. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang pada kesempatan kali ini berkenan untuk mengikuti kegiatan GTK Madrasah Berbagi. GTK Madrasah Berbagi selama ini melakukan kegiatan-kegiatan webinar, baik itu di kelas, BIMTEK, ataupun sosialisasi. Kegiatan-kegiatan kami benar-benar murni merupakan kegiatan yang didorong oleh rasa ingin berbagi, berkarya, juga peduli dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Pada kegiatan kali ini kami mengangkat tema
tantangan guru di era gempuran kemajuan artificial intelligence. Bapak Ibu, ChatGPT atau AI yang kami angkat kali ini merupakan salah satu kemajuan teknologi yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mungkin saja ini merupakan salah satu tantangan bagi guru atau merupakan salah satu mungkin nanti pembunuh massal atau seperti apa. Bagaimana guru menyikapi kemajuan teknologi ini akan menentukan bagaimana bagaimana nasib guru selanjutnya di tengah-tengah kemajuan-kemajuan teknologi. Apa kita akan terseret oleh kemajuan-kemajuan teknologi ini, atau apa kita akan menjadikan teknologi ini menjadi sesuatu yang berguna untuk kita, membantu kita dalam menjalankan tugas mulia kita sebagai guru yang akan membimbing, mendidik, dan juga mengajar anak-anak bangsa yang nantinya akan menjadi generasi penerus kita di masa yang akan datang. Tidak berpanjang kata Bapak Ibu, karena Bapak pemateri juga sudah hadir bersama kita yang nanti akan memberikan paparan materi juga arahan-arahan kepada kita yang selanjutnya seperti apa guru-guru di masa ini dan juga masa depan, sehingga guru akan mampu bertahan dan mungkin guru yang akan menjadi penjawab semua tantangan zaman seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Banyak yang ingin saya sampaikan, itu saja. Mungkin satu hal, GTK Madrasah Berbagi akan terus berbagi, berkarya, dan peduli dengan Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Insya Allah kegiatan kami tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan terus berkelanjutan, dan kami memohon dukungan dari Bapak Ibu semua yang saat ini, baik itu Bapak Ibu PJ, kemudian Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, sehingga kegiatan berbagi ini tidak hanya sampai di sini saja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neng Lani yang sudah memberikan sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ChatGPT ini merupakan chatbot berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat melakukan interaksi dengan penggunanya secara canggih. Dengan ChatGPT ini, orang dapat bisa menanyakan pertanyaan apapun. Nah, dengan melihat kondisi ini, guru bukanlah mesin kecerdasan buatan, karena mendidik ini adalah menanamkan nilai kemanusiaan dan juga budi pekerti. Ini yang tidak dimiliki oleh kecerdasan buatan. Untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan pendidik yang mampu membentuk generasi yang aktif, inovatif, dan juga kompetitif. Dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berwawasan, unggul, profesional, visioner, dan juga percaya diri. Dan untuk kali ini kita akan mendengarkan paparan yang luar biasa dari narasumber kita di siang hari ini. Namun, mohon izin sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Ainur Rafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Bapak kabarnya untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, sebelumnya mohon izin saya akan terlebih dahulu membacakan CV Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, tempat tanggal lahir di Demak 20 Oktober 1969, NIP
1969 10 2019 98 033 005, alamat di Ciputat, Tangerang Selatan, pangkat dan golongan pembina tingkat 1, 4B, jabatan sebagai Kasubdit Bina GTK MI dan MTS. Unit kerja di Direktorat GTK Madrasah, instansi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian nomor handphone Bapak 0813 224 68015. Pendidikan terakhir S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian pengalaman kerja dari narasumber kita yang luar biasa di siang hari ini adalah beliau dosen UIN Sunan Kalijaga, kemudian Kabag Kahadit Pendis Kasubdit Pendidikan Pesantren. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya kita sudah tidak sabar mendengarkan paparan dari gempuran yang mengancam kita sebagai guru tentunya ya Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Bapak Dr. Nur Rafiq, kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Siap, bisa Bapak. Ya, jelas sekali Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang kami hormati para direktur di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang kami hormati teman-teman semua yang kita mengudara kembali. Nah, ini fasilitasnya adalah link Zoom dari Pak Jawas ya. Kemungkinan ini berlaku 1 tahun juga. Komunikasi yang baik dengan Pak Lukman itu aja. Kan kalau bisa ini. Teman-teman semua, jadi saya memang memiliki keinginan yang besar ya bahwa madrasah itu terutama guru dan tenaga kependidikannya itu berada di depan. Pikiran kita itu seperti itu. Meskipun untuk menuju ke sana itu memerlukan kerja keras, memerlukan kerjasama, memerlukan komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan pembahasan yang saat ini, sebenarnya yaitu terkait dengan artificial intelligence, memang sebenarnya itu mulai masif ketika atau menjadi sangat banyak sekali sekarang dibahas itu setelah munculnya ChatGPT ya, ChatGPT. Jadi sebenarnya artificial intelligence itu sudah dilakukan sudah sejak lama ya. Sudah sejak lama. Sebenarnya itu adalah dari tahun 80-an itu sudah ada. Ya, mungkin teman-teman masih ingat dengan ketika juara catur dunia itu kalah dengan mesin gitu, waktu itu. Ya. Itu juga itu adalah implementasi dari artificial intelligence. Dan sekarang ini mengapa menjadi sangat mengagetkan? Itu karena adalah jumlah downloadernya. Jadi yang download itu dengan aplikasi ChatGPT itu, kalau yang lainnya itu membutuhkan waktu misalnya 6 bulan, 9 bulan, ini untuk mencapai 100 juta pendownload itu hanya butuh 2 bulan. Nah, itu makanya ini menjadi sangat fenomenal, ya, sangat fenomenal. Nah, sebenarnya disrupsi terkait dengan teknologi ini sebenarnya mulai menguat itu sejak adanya COVID-19. Nah, jadi sebenarnya memang perkembangan artificial intelligence sebenarnya sudah lama, cuma mendapatkan momentum ketika
maka ChatGPT ini ada. Nah, harapan saya sebenarnya ya mungkin sama dengan yang lain-lain kemarin-kemarin ya. Artinya bahwa yang namanya artificial intelligence atau ChatGPT itu sebenarnya adalah alat saja, alat saja. Dan ini menurut beberapa pakar terkait dengan artificial intelligence ini sangat membantu guru dan tenaga kependidikan. Meskipun tidak semuanya mampu, meskipun tidak semuanya mampu, karena untuk menggunakan ini memerlukan peralatan-peralatan yang cukup canggih. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya artificial intelligence ini, terutama yang fenomenal tadi yaitu ChatGPT. Nah, saya ingin share screen kepada teman-teman, dan sebenarnya ini pada waktu pertemuan di Jogja, apa itu waktu itu kalau nggak salah itu yang dapat bantuan dari direktorat itu, yang waktu itu di Jogja itu sebenarnya kita sudah mau menyampaikan itu. Itu kalau tidak salah kan tahun 2022 ya. Ya, tahun 2022. Nah, sebenarnya ChatGPT yang dirilis secara umum itu adalah ChatGPT 3,5 ya, istilahnya 3,5, dan itu dilakukan di tanggal 22 November ya. Nah, itu kalau nggak salah Desember waktu itu deh kegiatan kita deh. Nah, itu sebenarnya kita sudah mau menyampaikan itu. Akan tetapi karena waktunya sangat terbatas. Nah, kemudian di tanggal 14 Maret kemarin, itu kemudian dimunculkan ChatGPT yang generasi berikutnya ya, generasi berikutnya yang kita kenal dengan istilah ChatGPT 4. Nah, ChatGPT 4 ini ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar. Nah, saya sendiri juga tidak menggunakannya berbayar ya. Saya sendiri juga menggunakan yang gratisan. Nah, meskipun gratisan, itu ternyata kita bisa menggunakannya meskipun tidak di situs open artificial intelligence-nya, tetapi saya biasanya menggunakan Bing ya, menggunakan Bing. Nah, saya ingin praktek aja di sini. Nah, kebetulan tadi malam saya sudah mencoba untuk itu. Nah, saya share screen. Sudah kelihatan belum ya? Share screen saya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Halo? Sudah. Halo? Sudah. Sudah ya? Nah, untuk masuk ke sini, oke. Untuk masuk ke sini, biasanya kita harus menggunakan Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Nah, kemudian kita tulis di sini Bing. Nah, kemudian kita enter, saya kira biasa aja. Nah, ini adalah Bing yang terbaru ya. Bing yang terbaru, ini masih proses ya. Nah, ini teman-teman di sini ya. Nah, kalau sudah begini, kalau ingin menggunakan Bing yang model ChatGPT, itu di sini ada kata-kata chat di sini. Sudah kelihatan semua ya, teman-teman ya. Nah, ini chat di sini. Kita klik. Nah, kita masuk di sini. Ini ada 3 model. Ada 3 model. Yang pertama adalah paling kreatif. Nah, itu ya. Kalau yang ini seimbang. Nah, ini yang paling minimal istilahnya. Yang paling minimal. Memang yang paling bisa sangat kreatif tuh pakai ini. Nah, saya biasanya pakai yang ini yang warnanya ungu ini. Warnanya ungu. Nah, di sini sebenarnya teman-teman juga sudah bisa, Cuma saya melihat bahwa keterampilan untuk menggunakan ini bisa kita sosialisasikan secara masif kepada guru-guru kita.
Nah, ini contohnya begini. Nah, ini saya tidak tahu ini saya bisa apa enggak ini. Coba ini ya. Kita tulis pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, ini. Waduh, ternyata saya sudah nggak bisa karena saya sudah terlalu banyak tadi malam menggunakan ini ya. Nah, terlalu banyak. Ternyata saya nggak bisa ini. Sudah maksimal. Nah, karena saya sudah nggak bisa menggunakan praktek ini, maka kita akan melihat langsung kepada OpenAI-nya. Nah, kita buka di sini. Kita tunggu. Ini nanti teman-teman kalau memakai Bing yang tadi, itu sebenarnya sudah bisa. Kebetulan tadi malam saya sudah menggunakan banyak sekali, jadi sudah limitnya, sudah nggak bisa lagi. Jadi hanya dibatasi untuk 20 ya, Pak? Ya, betul, 20 itu. 20 itu. 20 itu dibatasi itu. Nah, kita lihat di sini ini kan ketika kita sudah masuk, kita mau melihat ceritanya terkait dengan ChatGPT itu apa, gitu kan? GPT itu apa? Nah, saya bisa melihat di sini. Saya buka lagi, keluar lagi dari sini. Nah, biasanya itu saya menggunakan ini. Tapi kalau pakai iPad itu lebih enak itu. Nah, kita pakai di internet aja biar lebih gampang di ini ya. Nah, ini yang sekali tadi malam saya sudah menghabiskan limit, jadi sudah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi paling tidak di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan ini. Ini kan bisa dilihat nih teman-teman. Saya kira teman-teman sudah bisa baca sendiri lah ya. Ini kali ini bintang inovasi yang sedang viral adalah ChatGPT. Kepanjangannya adalah Generative Pre-trained Transformer. Saya tertarik dengan istilah transformernya itu loh, karena kita sudah lihat film Transformer. Oke. Nah, ini kita buka halaman selanjutnya, karena kita sudah mulai mau melihat kelebihannya. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nih, kita lihat nih. Ini sudah dilatih sejak tahun 2018. Kemudian baru dirilis itu. Nah, ini 2018 sudah dilatih, tapi belum dirilis ya. Istilahnya GPT-1, kemudian GPT-2 2019, kemudian GPT-3 itu tahun 2020. Ini kan perkembangannya. Saya biasanya langsung buka di internet dalam membaca itu. Dan GPT-3 tadi 2020. Nah, pelatih dari unsur manusia asli baru dilibatkan pada GPT-35 yang dirilis pada awal tahun lalu. Tahun 2022 ya.
3. Nah, ini dari ini OpenAI kemudian menyempurnakan lagi menjadi ChatGPT yang dirilis pada November 2022. Jadi sebenarnya yang dirilis pada bulan November 2022 itu sebenarnya adalah ChatGPT. Nah, itu nanti kita akan melihat kemampuannya seperti apa. GPT yang November tahun 2022. Oke. Nah, ini digunakan untuk penelitian dan pembelajaran. Ya, mungkin teman-teman kemarin sudah pernah mendengar cerita bahwa ada mahasiswa fakultas fakultas hukum. Nah, dia lulus meskipun dia makalahnya menggunakan ChatGPT. Itu di Amerika ya, di Amerika. Nah, jadi untuk pendidikan mereka juga sudah. Nah, kemudian ini berkolaborasi dengan pengembang lain. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya ini kan tadi kan perkembangan ya, saya berbicara tentang perkembangan ChatGPT 1 sampai 3,5. Nah, sekarang saya mau melihat apa kelebihan ya, ChatGPT 4. Kelebihannya apa? Ini kalau pakai chat ini sebenarnya kita lebih mudah jawabnya. Tapi karena ini aku sudah terkena limit tadi malam, jadi kita harus satu-satu ini, harus mencari seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, intinya memang kita bisa, nah ini, 4 keunggulan, 5 kelebihan. Nah, ini saya yang pakai yang 5 kelebihan dulu deh. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kalau teman-teman nanti bisa praktek, nanti teman-teman bisa menggunakan itu, tapi yang versi yang warna ungu ya, yang kreatif ya, yang kreatif. Karena saya sudah praktek. Nah, ini. Berikut kelebihan GPT-4 dibanding dengan ChatGPT sebelumnya. Kelebihan GPT-4 dibanding ChatGPT sebelumnya dapat memahami gambar. Nah, ada istilah di sini, GPT-4 merupakan model artificial intelligence yang multimodal. Nah, multimodal itu. Apa itu maksudnya? Yaitu dapat memahami teks dan media lain seperti gambar. Tidak seperti GPT sebelumnya, itu hanya bisa berupa teks saja. Saya praktek itu, Kemudian yang kedua adalah lebih baik dalam pemrograman. Nah, Kemudian respon lebih aman, artinya dari keakuratan data itu ini lebih bagus ya. Balasan lebih panjang. Pemahaman bahasa ini bisa menggunakan bahasa apa saja termasuk bahasa Indonesia. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya ingin ini kan ChatGPT 4, artinya ketika teman-teman nanti bercerita misalnya teman-teman nanti misalnya begini, buatkan cerita romantis
tentang misalnya ya Sulastri misalnya ya, dan Nurman Kamaru misalnya, cerita romantis tentang Sulastri berlatar misalnya berlatar Bugis misalnya seperti itu. Ketika kita membuat seperti ini, itu nanti dia akan membuat cerita mulai dari pengenalan, kemudian prakonflik, kemudian konflik, kemudian sampai kepada puncaknya ya. Ya, istilahnya puncaknya itu apa kalau dalam bahasa Indonesia itu? Klimak ya, sampai klimak, kemudian sampai ke penyelesaian. Nah, itu ketika sudah bisa membuat seperti itu, kemudian ada ceritanya, ceritanya sudah ada. Ini bisa apa? Ceritanya seperti apa? Sudah muncul ceritanya sudah muncul. Nah, kemudian saya ngomong begini, buat gambar tentang cerita di atas. Dan seperti itu, nanti muncul gambar. Nanti yang menggenerate itu adalah chat yang ada di Bing ini, dia akan muncul gambar. Nah, karena kita menggunakan chat pada Bing ini, Microsoft Bing ini dengan yang gratisan, maka kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus ya. Tetapi itu salah satu kelebihannya di situ, dia bisa mengenali gambar, bisa meng-create gambar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Misalnya saya tulis misalnya ini ya, buatkan gambar 5 harimau berkacamata misalnya gitu ya. Warna berkacamata dengan warna kulit, nah misalnya warna kulit abu-abu misalnya, abu-abu gitu misalnya. Nah, ketika kita meminta seperti ini, dia akan menggenerate gambar dia. Dia akan menggenerate gambar, ada 5 harimau, ada kacamatanya, kemudian warna kulitnya abu-abu. Dia akan muncul seperti itu. Memang sekali lagi, karena kita ini menggunakan Bing Chat yang gratisan, maka kualitas gambarnya tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus. Demikian juga bisa kita berbicara tentang matematika, tentang fisikanya, tentang pertanyaan tentang apa begitu, kemudian kita minta gambar, itu dia bisa menggambarkan itu, meskipun kualitas gambarnya masih sederhana. Nah, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah rencana pengembangan AI, ya, rencana pengembangan di AI oleh komunitas OpenAI. Ini rencana ininya ya. Nah, rencana pengembangannya itu menurut ceritanya itu nanti disebut dengan istilahnya adalah rencana pengembangan ya, kan kemarin sudah dari 1, 2, 3, 3,5, kemudian dirilis, kemudian masuk ChatGPT 4. Nah, setelah ini namanya adalah ChatGPT 5.
ChatGPT 5. ChatGPT 5 itu nanti rencananya akan nah ini GPT 5 itu rencananya akan dirilis, nah ini nih, akan dirilis menurut cerita dia ya, menurut teman-teman komunitas OpenAI itu sekitar bulan September dan Oktober, sekitar bulan September dan Oktober. Itu yang beta ya, karena ini kan tadi kan di waktu ketika kita berbicara tentang ChatGPT bahwa ini dilatih, kemudian menggunakan dilatih oleh manusia secara langsung, itu kan sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018. Nah, untuk ChatGPT 5 ini, prediksinya itu selesai pelatihannya, ya, trainingnya istilahnya, training AI-nya itu adalah akhir tahun 2023. Nah, artinya untuk ChatGPT 5 itu kemungkinan besar itu akan dirilis di awal tahun 2024. Kapan rencana ChatGPT 5 dirilis, gitu kan? Nah, ini nih. Nah, ada bahasnya. Oke ya. Nah, ini nih. Nah, ketika ChatGPT 4, ChatGPT 4 tadi kan kelebihannya seperti itu ya, bisa mengenal gambar ya, bisa mengenal gambar. Nah, ini ChatGPT 5. Jadi rencananya itu dirilis jika berkaca kota di mana ini ya, ChatGPT. Akhir tahun lah ya. Di sini bunyinya itu ChatGPT 5 akan dirilis akhir tahun 2023, diprediksi punya kemampuan otak manusia. Nah, artificial intelligence itu ada istilahnya adalah ini, AGI ya, kita gampangannya AGI ya. AGI, nah, yaitu Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence. Nah, ketika ini digadang-gadang, itu adalah ChatGPT 5 tadi, itu sudah memenuhi kriteria AGI ini atau AGI ini. Ya, sudah memenuhi kriteria AGI ini. Apa itu maksudnya? Nah, OpenAI belum membahas proyek tersebut secara terbuka, namun seorang developer teknologinya, yaitu si Chen, ya, ini kayaknya orang Cina ini, tapi belajar di Amerika, mengatakan bahwa akan mencapai kecerdasan umum buatan. Ya. Beberapa orang di perusahaan itu meyakini akan mencapai kecerdasan umum buatan. Kecerdasan umum buatan yang kita sebut dengan AGI tadi. Nah, kecerdasan umum buatan itu apa? Jika hal ini terbukti benar, maka ini bisa jadi sejarah besar dalam perkembangan teknologi AI, di mana kemampuannya bisa merepresentasikan manusia mulai dari cara pemahaman manusia. Nah, itu perkembangannya seperti itu. Nah, nanti kita tunggu saja di ChatGPT 5 itu nanti seperti apa. Nah, ini kehadiran GPT 5 diprediksi bisa lebih canggih dari itu, bahkan bisa melampaui pikiran manusia. AGI bisa memahami konsep dan tugas seperti manusia biasa. Nah, istilahnya kalau AI,
AI tadi atau artificial intelligence itu kok sudah melebihi kemampuan manusia, itulah yang dikenal dengan istilah generasi atau zaman singularitas. Istilahnya itu ya, istilahnya itu zaman singularitas, yaitu bahwa mesin atau komputer itu lebih canggih, lebih pandai, lebih daripada manusia. Itu namanya singularitas. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi kita sebut sebagai AGI atau Artificial General Intelligence, itu mengapa disebut sebagai general? Karena nanti dia akan kalau robot sekarang ini, robot yang dikembangkan oleh siswa sekarang ini, yang robotik itu kan pekerjaannya itu. Pekerjaannya itu namanya ANI atau ANI. ANI itu Artificial Narrow Intelligence. Kalau ini yang general, jadi yang lebih umum. Kalau narrow itu sempit, jadi itu namanya AI yang masih narrow, masih sempit katakanlah begitu. Nah, kalau mungkin di aspek warna, dari aspek tinggi, kemudian dari aspek yang istilahnya kalau dalam ilmu IPA itu namanya SI ya, standar istilahnya internasional itu ya, standar internasional itu seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah bahayanya AI ketika sudah masuk pada masa singularitas. Atau kita lihat dulu singularitas itu apa? Nah, ini ya. Singularitas teknologi atau singularitas adalah suatu masa ketika kecerdasan buatan berkembang jauh sehingga melampaui kecerdasan manusia dan mengubah peradaban dan umat manusia. Nah, ini ya. Singularitas teknologi itu sudah sampai ke sini. Dan ini titik tolaknya itu adalah yang kemarin itu, ChatGPT kemarin itu. Nah, kemarin baru tag, kemudian tag, kemudian image, ya. Kemudian nanti bisa membuat video. Nah, Nah, ChatGPT 5 kemungkinan besar sudah bisa membuat video. Jadi misalnya teman-teman tadi membuat cerita tadi, nah misalnya tadi Sulastri dan Norman Kamaru tadi, itu nanti dibuat plot ceritanya, kemudian dari cerita itu kemudian dituliskan di sini, nanti di ChatGPT 5, buatkan video tentang cerita di atas misalnya. Nah, dia akan membuat video sesuai dengan cerita yang dibuat tadi. Dia akan membuat ceritanya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasanya kan, kalau dalam bahasa filmnya itu kan namanya storyboard. Jadi nanti ada itunya, dia membuat gambar sendiri, ChatGPT 5. Jadi untuk saat ini, apalagi yang gratisan, itu bisa kita membuat gambar bisa, cuma belum mampu membuat video. Bisa membuat gambar, tapi belum mampu membuat. Dan ini sangat membantu bagi kita semua, terutama guru dan tenaga kependidikan. Tentunya ini sangat relevan dengan perkembangan saat ini. Nah, setelah saya cerita terkait dengan ini, saya cukupi. Kemudian bagaimana implikasinya dengan guru dan tenaga kependidikan madrasah? Nah, sebenarnya begini teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya satu madrasah, saya yakin mampu berlangganan ChatGPT. Nah, saya mampu lah.
menurut informasi itu kalau nggak salah 1 bulan itu $20. Nah, $20. $20 itu berapa? Kalau $1 15.000, berarti 20 kali 15 ya. 300.000 per bulan. Nah, 300.000 per bulan. Nah, kita langganannya ya mungkin tidak tiap bulan ya. Mungkin 3 bulan 1 kali. Itu satu madrasah, satu akun saja. Apalagi nanti kalau kita sudah berlangganan di tahun 2023 ini, kemudian nanti di-upgrade menjadi GPT-5, itu biasanya dapat diskon. Nah, biasanya dapat diskon. Nah, memang rencananya saya tidak berlangganan. Nanti rencananya anak saya yang suruh berlangganan itu. Setelah dia masuk di kuliah, nanti saya minta untuk berlangganan itu. Nah, nanti saya perintahnya mungkin saya minta sesuatu dari GPT-5 itu ya. Nah, itu. Nah, tapi tentunya memang apa sebenarnya terkait dengan etika kita. Bagaimana yang saya sampaikan di beberapa forum yang lalu, sebenarnya kalau menurut saya peradaban itu kan menurut saya biar tidak terjadi missing link istilahnya begitu ya, agar tidak terjadi missing link antar peradaban katakanlah begitu. Nah, peradaban itu menurut saya itu ada 4 ya, ada 4 level katakanlah begitu ya. Jadi yang pertama adalah peradaban keagamaan, peradaban keagamaan. Peradaban keagamaan apa ya? Wahyu, peradaban keagamaan. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis, ya. Peradaban filosofis. Peradaban filosofis, mungkin teman-teman nanti bisa membuka YouTube saya lagi. Kemudian yang ketiga adalah peradaban sains atau keilmuan. Peradaban sains, ya ilmu sains ini. Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu matematika, macam-macam. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah peradaban teknologis. Nah, peradaban teknologis ini. Nah, kalau teman-teman selama ini yang selalu digadang-gadang itu kan teknologi langsung dari Quran. Nah, itu jauh banget itu ya. Jadi itu yang saya sebut sebagai missing link di situ. Jadi teknologi ini robotik, kemudian ayatnya apa? Ayatnya apa? Ini dari lompatan dari peradaban yang keempat dengan peradaban yang pertama. Ini sangat jauh. Nah, sebenarnya madrasah mulai dari RA, MI, MTS, MA sampai ke misalnya UIN, IAIN katakanlah begitu, UIN S1, S2 dan S3 sebenarnya bisa melingkitkan 4 peradaban ini. Cuma memang kita belum sampai ke sana. Nah, mengapa kita belum sampai ke sana? Biasanya kita itu kelemahannya adalah di laboratorium. Biasanya kita lemahnya di situ. Nah, laboratorium. Terkait dengan laboratorium ini, maka terkait dengan ChatGPT ini, ChatGPT 5 itu kalau sudah bisa membuat video, dan mungkin teman-teman perlu ketahui bersama bahwa ChatGPT 5 itu bisa membantu kita membuat algoritma. Nah, kita membuat algoritma. Jadi nanti pembuatan 3 dimensi atau madrasah metaverse, nah, katakanlah begitu, madrasah land metaverse, itu kalau minta bantuan dengan ChatGPT 5, itu bukan suatu hal yang mustahil. Nah, itu maksud saya ya. Bukan suatu hal yang mustahil. Mengapa? Karena ChatGPT 5 mungkin teman-teman aku share screen sedikit lagi lah terkait dengan algoritma di dalam ChatGPT ya. Share screen sebentar lagi. Pertanyaannya begini. Apakah ChatGPT 4 bisa membuat bahasa pemrograman? Nah,
teman-teman lihat ini. Menurut OpenAI, ini komunitas ya, GPT-4 dapat menulis kode dalam semua bahasa pemrograman utama. Nah, jadi nanti kalau kita membuat pemrograman yang sederhana, itu kita bisa menggunakan ChatGPT 4, tapi tentunya yang berbayar, teman-teman semua ya. Jadi kalau yang gratisan kayaknya belum bisa ya. Bisa. Mungkin bisanya ya mungkin ya sangat-sangat sederhana. Nah, jadi di sini kemampuan bahasa yang kuat dari GPT-4 akan digunakan untuk segala hal mulai dari storyboard, pembuatan karakter, hingga pembuatan konten game. Ini untuk game ya. Ini contoh untuk game ya. Nah, dia bisa membuat algoritma, bahasa-bahasa algoritma. Itu ChatGPT 4. Nah, kembali ke sini. Jadi salah satu kemampuan dari ChatGPT 4 itu adalah bisa membuat bahasa pemrograman kayak Pascal, kemudian apalagi itu banyak sekali itu ya, dan teman-teman semua itu, nah itu bisa seperti itu. Nah, di sini nanti arti pentingnya nanti sinergi antara AI atau ChatGPT lah katakanlah begitu, ChatGPT ini dengan madrasah Land Metaverse. Nah, ini sangat-sangat terkait ini nanti sangat terkait dan sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Jadi nanti dalam bentuk simulasinya kita menggunakan ruang atau room metaverse kita. Kemudian untuk filenya kita minta bantuan kepada ChatGPT 5. Wah, ini udah nggak ada masalah lagi. Cuma memang sampai saat ini metaverse, terkait dengan metaverse ini kan pengembangnya kan baru Pagi ya, yang lainnya kan bahasa pemrograman kan belum begitu menguasai. Tetapi nanti dengan ChatGPT 4 ini mungkin teman-teman bisa membuat bahasa sederhana dulu ya. Misalnya tolong buatkan kotak, gambar kotak meja misalnya. Tolong buatkan kotak meja dengan bahasa pemrograman. Misalnya seperti itu. Nah, saya belum mencoba sih, belum mencoba. Tapi nanti teman-teman bisa mencoba. Dan itu kalau pakai gratisan hasilnya seperti apa, tapi kalau pakai berbayar hasilnya seperti apa, pasti berbeda. Antara yang berbayar dengan yang gratisan itu pasti berbeda. Ya, Nenden ya, sama dengan yang itu pasti berbeda. Nah, oleh karena itu, menurut saya ya ini namanya teknologi. Namanya teknologi adalah sebuah peradaban, jadi peradaban keagamaan ya wahyu itu, peradaban filosofis masuk tafsir macam-macam itu, kemudian ilmu kalam macam-macam itu sudah masuk filosofis, kemudian sains. Nah, sains itu ya seperti ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu ketahui bersama lah. Kemudian implementasi dari sains itu adalah teknologi. Nah, sekarang ini teknologinya adalah teknologi ChatGPT atau AI sudah masuk pada AGI atau AGI katakanlah begitu. Nah, kemudian nanti bola liarnya itu adalah ketika ChatGPT 5 itu sudah dirilis, itu bola liarnya seperti itu. Dan harapan kita ketika siswa-siswi kita, ini kan siswa-siswi kita ini kan nanti masuk ke generasi itu kan. Kalau kita mungkin udah lewat lah, kita udah lewat. Mungkin murid-murid kita itu nanti masuk generasi itu. Dan menurut prediksi saya lihat di YouTube itu ya. Menurut prediksi bahwa singularitas itu menurut prediksi itu baru tercapai di tahun 2095-an. Menurut prediksi dulu ya, Tetapi dengan munculnya ChatGPT 4 ini, kemudian ditarik mundur lagi. Menjadi tahun 2045. Kemudian teman-teman OpenAI itu tidak menunggu 2045 untuk singularitas, itu bisa di tahun 2035. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya ChatGPT 5 ini benar-benar dirilis di tahun atau di akhir tahun 2023 atau di awal tahun 2024, kita semua bisa membuat bahasa algoritma, kita bisa membuat aplikasi, kita bisa membuat website, kita bisa membuat video, dengan hanya mengetik apa yang kita minta saja. Nah, kita minta, buatkan storyboard tentang tadi, kemudian dengan nama ini, dengan tokoh ini, mungkin tokohnya bisa 10, bisa 15, bisa 20, terserah untuk tokoh yang ada karakternya tadi.
kita minta saja. Misalnya tadi Sulastri, oh itu karakternya misalnya Judes misalnya kan, Judes tapi pinter, nah gitu. Jadi karakternya kita minta dibuatkan oleh AI itu. Nah kalau ChatGPT 4 aja sudah bisa membuat storyboard seperti itu, kemudian ChatGPT 5 selain membuat storyboard kemudian juga bisa membuat video, nanti film-film itu udah nggak perlu ditonton oleh kita, membuat sendiri, membuat sendiri film-film. Tapi dengan catatan ChatGPT-nya berbayar. Nah, gitu. Kalau masih geretongan ya kayaknya agak repot. Oleh karena itu teman-teman bisa praktek nanti, teman-teman bisa praktek, buka saja prakteknya seperti tadi yang saya sampaikan. Nggak sulit kok, nggak sulit ya. Nggak sulit. Jadi teman-teman mulainya adalah masuk ke Microsoft Edge ya, Microsoft Edge, kemudian masuk ke Bing, nah begini, masuk ke Bing, nah kemudian masuk ke chat ini di sini. Nah, kalau Bapak Ibu pengen yang kreatif ya, betul-betul kreatif dan jawabannya lebih kreatif kata begitu, itu yang warnanya ungu, ini ya. Kalau ini kan tengah-tengah ini namanya moderat ini dalam bahasa kita, moderasi beragama di sini ya. Kalau ini memang sangat presisi itu sangat akurat. Sangat akurat. Kalau ingin yang pengarangnya punya pengalaman banyak itu di sini nih, more kreatif. Tinggal nulis saja di sini misalnya tadi ya. Misalnya tadi apa itu misalnya ChatGPT 4 misalnya. Oh, ternyata sekarang saya sudah bisa sekarang. Nggak tahu ini boleh apa enggak ini. Oh, sekarang saya sudah bisa ini, Mbak. Nah, udah bisa ini ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di situ. ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan model bahasa dan selanjutnya. Kalau kita menggunakan ini lebih mudah. Kita menggunakan ini lebih mudah. Nah, apa kelebihan ChatGPT 5? ChatGPT 5. Ya, ternyata saya sekarang udah boleh. Tadi masih nggak boleh, sekarang boleh. Dan itu maksimal 20. Nah, ini ada dia lagi generate dia lagi nyari, lagi searching dia. Ini kita masih menggunakan Bing ini dan ini gratisan teman-teman semua ya. Ini gratisan teman-teman. Tuh. Nih, kita buka ini ya. Versi terbaru dari ChatGPT yang belum dirilis secara resmi, OpenAI. Dikabarkan memiliki kemampuan yang lebih baik dari ChatGPT 4 dalam hal generate, maksudnya dalam bahasanya generate ya. Generate text, pemahaman bahasa, dan interaksi dengan pengguna. Beberapa kelebihannya, pengalaman belajar di dunia maya, terasa lebih interaktif, menghasilkan respon seperti asisten virtual, menemukan topik, komunikasi personal melalui email, mengerjakan tugas-tugas sulit, ini seperti coding, debug, ya, istilahnya, kan ada bug-bug istilahnya itu ya, kelemahan aplikasi, matematika tingkat tinggi, jadi mungkin diferensial, integral itu nanti bisa di sini nih, mampu berbahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Ini ChatGPT 5. Nah, ini adalah kelemahannya di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa benar
bahwa AI berbahaya bagi dunia pendidikan. Nah, ini pertanyaannya di situ. Ini kita pakai yang warna ungu ya, yang paling paling kreatif ya. Kita pakai yang warna ungu yang paling kreatif. Ya, kalau yang tengah kan moderat tadi. Nah, apakah AI itu berbahaya bagi dunia pendidikan? Kalau jenis-jenis AI tadi kan sudah kita sampaikan ya. Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Ada beberapa pendapat ya. AI atau AI berbahaya bagi dunia pendidikan karena dapat mengambil alih tugas-tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh nah itu ya. Jadi dia generate-nya jalan terus ini. AI berbahaya bagi dunia pendidikan karena dapat mengambil alih tugas-tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia seperti pengajaran dan penilaian. Hal ini dapat mengurangi peran dan kualitas guru serta menghilangkan interaksi sosial dan emosional antara guru dan siswa. AI tidak berbahaya. Nah, ini yang tidak berbahaya ini. AI dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa serta memberikan umpan balik. AI juga dapat membantu guru dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran yang menarik. AI dapat menjadi alat yang bermanfaat melengkapi mendukung peran guru bukan menggantikannya. Nah itu ya, jadi itu seperti itu. Nah, tadi yang terkait dengan AI tadi, apa saja jenis AI? Yang tadi ada AGI, ada NI itu, yang ada Nero, kemudian ada General tadi itu di sini. Nah, dia mungkin lebih jelas lagi. Saya hanya menyampaikan yang besarnya saja. Artificial intelligence yang berarti kecerdasan buatan ya adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software atau mesin untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan aplikasi, pengenalan suara, pengenalan gambar. Nah, ini jenis-jenis. Nah, ini maksudnya nanti teman-teman nanti bisa praktek sendiri, bisa bertanya sendiri ya. Permainan catur, asisten virtual, mobil otonom, dan lain-lain. Yang hanya merespons stimulus. Nah, ini itu jenis-jenisnya. Theory of mind, self-aware, ya, aware ya, self-aware. Ini yang saya sebut tadi, ANI tadi itu, artificial narrow intelligence yang tadi. AI hanya mampu melakukan satu tugas tertentu dengan baik. Nah, Google Translate, Siri, Alexa, dan sebagainya. Nah, ini AGI ini. AGI adalah AI yang mampu melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Belum ada saat ini. Nah, belum ada contohnya. Hanya tujuan penelitian. Nah, nanti ada istilah lagi ini namanya artificial super intelligence. Ada istilah super intelligence ya. AI yang melebihi kemampuan manusia dalam segala aspek. Nah, ini ketika sudah ASI katakanlah begitu ya, SI. Nah, kalau sudah seperti ini masuk teknologi singularitas tadi itu, masuk teknologi singularitas. Nah, sekarang seperti tadi yang saya minta tadi, buatkan gambar. Nah, tadi gambar ya, ini kan teks biasa ya. Sekarang yang gambar ya, 5 apel warna hijau, ungu, dan kuning dalam keranjang plastik. Nah, misalnya. Waduh, ini udah nggak boleh lagi saya ini, udah nggak boleh lagi. Ya, nanti dia generate sendiri tuh teman-teman semua ya. Nah itu ya, jadi teman-teman nanti bisa praktek sendiri dah. Teman-teman bisa praktek sendiri, nanti bisa dipraktekkan. Nah mungkin sekarang ngobrol-ngobrol ya, nanti kan saya banyak ngobrol gitu. Ya, ngobrol. Siap, Karena kalau Bapak. saya presentasi kalau pakai Bapak, internet itu biasanya menarik nggak kenal sekali ya, waktu Pak. biasanya.
Ini Ya. sudah Oke, saya kembalikan 2:45 ke Mbak padahal Nenet, kita silakan. waktunya di jam 15 ya, Pak. Baik. Pak, kita sambil ngobrol aja Oh, menuju ke jam 15 ini ya, Pak ya. ya. Baik, Pak, dari Oh, ya tadi nih, masa dari awal pas pencarian awal itu dibatasi sudah poin 1 tuh ya, Pak. Itu karena mungkin tidak berbayar. Akhirnya dia iya dibatasi betul. menjadi 20 pencarian. Kemudian tadi beberapa jam kemudian mungkin setelah Bapak pencarian lagi, ada lagi, bisa sampai 3 pertanyaan ya, Pak, ya. 3 pertanyaan, tapi ketika, yang diminta image, dia tidak mampu untuk keluar. Karena mungkin tadi, karena ini bukan yang pro, sekali lagi bukan yang pro. Kalau yang pro saya yakin pasti langsung keluar semuanya. Nah, mungkin juga ini sebagai sebagai muhasabah bagi kita semua, tapi kalau melihat seperti ini Pak, jauh berarti fleksibelnya dengan kita sebagai guru yang notabene manusia ya Pak ya. Kita Pak, kalau sedang Covid itu kemarin kalau sekarang, jam 9 kita sudah bisa istirahat, anak paling chat, bertanya, "Bu, besok, masih ada sanlat?" Kalau sekarang anak kita lagi musim sanlat nih, "Masih sanlat atau tidak?" Pertanyaannya hanya sebatas itu. Tapi Pak, ketika Covid itu, mereka tidak kenal waktu. Bahkan sampai di injury time jam 12 itu mereka masih mengumpulkan tugas-tugas yang kita berikan saat di pekerjaan daring. Dan dengan kondisi seperti itu berarti, satu poin yang kita bisa ukur dari kita sebagai guru, mungkin guru yang seperti ini, yang manusia seperti ini, kita tidak bisa tergantikan oleh robot karena kita bisa melayani siswa dengan, jam sampai jam berapapun mereka inginkan. Dan, yang sangat tadi, dari pembahasan itu, dengan perkembangan kemampuan AGI ini yang semakin tinggi, eee, pasti kalau saya mungkin sebagai guru, Pak, memungkinkan terjadi self awareness. Eee, saya pasti ngaca nih, apa berarti saya banyak yang kurangnya dibanding yang lebihnya kalau melihat AGI yang begitu canggihnya. Nah, mungkin pertanyaan saya, Pak, apa yang harus disiapkan kira-kira oleh dunia pendidikan untuk mengejar ketertinggalan terkait perkembangan AGI ini? Oke. Oke ya. Eh, jadi kalau kalau menurut saya adalah semangat belajar teman-teman. Kalau menurut saya itu semangat belajar teman-teman. Meskipun kita menggunakan sarana yang sederhana, kita menggunakan sarana apa adanya. Memang kalau kemarin kita berbicara tentang metaverse itu kan harus ada server pusat, kemudian ada studio, kemudian ada ini. Tapi dengan adanya GPT-5 ini atau ChatGPT 4 ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini hanya butuh 2 bulan ya, untuk mencapai 100 juta orang itu hanya butuh 2 bulan. Yang lainnya itu tahunan. Ya. Kayak misalnya Hmm, Instagram itu butuh sekian bulan, kemudian TikTok butuh sekian bulan. Kalau nggak salah 9 bulan. Ini 2 bulan, bayangkan 2 bulan. Saya bisa membayangkan nanti ketika semua madrasah itu sudah memiliki ChatGPT ini, misalnya sudah ChatGPT ini. Guru itu tugasnya hanya memastikan bahwa 6 karakter pelajar Pancasila itu terwujud. 6 mhm. karakter pelajar Pancasila. Itu adalah kurikulum merdeka. Itu adalah kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya Mas Menteri Kemendikbud itu, Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan yang kemarin mengupayakan adanya revisi RUU Undang-Undang Sisdiknas, itu sebenarnya sudah paham ini, sudah tahu ini. Cuma mungkin kawan-kawan, teman-teman dunia pendidikan, guru-guru itu belum memahami ini semua. Dunia ini sudah berubah, masih jadi dianggap tidak berubah. Dia Mas Menteri itu untuk mengantisipasi ini maka
ada istilah kurikulum merdeka yang saya sebut sebagai KURMER, merupakan salah satu pondasi Indonesia Emas 2045. Saya kan mengatakan 4 itu ya. 1, kurikulum merdeka, 2, moderasi beragama, 3, pangkalan data nasional, yang ketiga adalah LPDP. Itu adalah menuju Indonesia Emas di situ 2045 di situ. Nah, di dalam kurikulum merdeka itu intinya apa? Intinya guru itu intinya apa? Memastikan bahwa pelajar itu memiliki 6 karakter pelajar Pancasila. Nah, untuk itu, agar murid-murid kita, siswa-siswa kita itu memiliki 6 karakter pelajar Pancasila, maka guru dan tenaga kependidikannya harus memiliki 6 karakter itu dulu. 6 karakter itu dulu. Apa 6 karakter itu? Mungkin teman-teman bisa buka lagi dah kurikulum merdeka. Salah satunya ya beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kemudian inovatif, mandiri, kerjasama, 6 itu loh. Nah, jadi gurunya itu harus mempraktekkan itu dulu. Maka sebenarnya ketika kurikulum merdeka dengan spesifikasi ChatGPT tadi, itu tadi kan sifat individual tadi itu. Karena memang siswa-siswa kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda-beda. Antara yang ranking 1 dengan yang ranking 12 itu pasti kebutuhannya berbeda. Dan itu bisa kita lakukan dengan menggunakan bantuan AI. Ya. AI itu apa? Database. Sebenarnya database. PDN, pangkalan data nasional. Makanya nanti ada istilah rapot pendidikan. Nah, rapot pendidikan itu mulai dari masing-masing siswa, masing-masing kelas, masing-masing madrasah, kemudian masing-masing kabupaten, masing-masing provinsi, dan secara nasional. Itu akan muncul rapot pendidikan. Nah, catatannya hanya satu, tolong teman-teman, ketika mengisi rapot itu yang jujur, itu yang penting itu ya. Jangan sampai ada markup. Nah, itu ini yang bikin repot dunia itu di sini nih, yang bikin repot dunia. Nah, ketika PDN, pangkalan data nasional, itu kok diisi dengan data-data yang markup, misalnya nilainya 6, tapi dinilai 9, yang seharusnya nilainya 4, diisi 8, itu kan pemalsuan itu. Markup data. Itu yang bikin kita bingung di situ itu. Jadi kita memberikan terapi, kita memberikan terapi katalah begitu, atau kita memberikan treatment, kita itu salah karena apa? Nilainya salah. Jadi dia matematikanya itu seharusnya 9, kemudian akhlaknya itu 4, tapi dibalik. Akhlaknya menjadi 9, matematikanya menjadi 4, itu terbalik, itu treatmentnya pasti salah. Pasti salah. Itu gara-gara apa? Karena input datanya itu di markup. Nah, intinya hanya satu, teman-teman semua. Jadi semangat terus untuk menggunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi ya untuk peningkatan kualitas madrasah kita. Ya. Kemudian yang kedua, memastikan siswa-siswi kita itu berkarakter ber-6 karakter pelajar Pancasila. Tapi gurunya dulu. Jangan kita menuntut siswanya berkarakter 6 itu, tetapi gurunya belum. Itu repot. Jadi gurunya dulu, baru nanti siswanya. Itu Mbak Nenden. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada lagi pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Silakan raise hand atau menulis di kolom chat. Oke. Pak Asep, dipersilahkan. Oke. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Bahwa ini dengan IE ini ya benar-benar kita berpacu dalam teknologi gitu ya. Apalagi kalau dalam berhubungan dengan penugasan atau evaluasi terhadap siswa gitu ya. Anak-anak itu udah, nah yang jadi masalah dengan adanya kemampuan yaitu siswa jadi malas kalau menurut saya. Karena saya mencoba kemarin sedikit survei
saya tugas disuruh ke anak-anak, pada ngumpulkan, terus evaluasi pakai itu diselesaikan. Nah pas saya cek nggak pakai HP, nggak pakai phone, yang HP dikumpulkan, dites dengan paper test ya. Kok ngeblank semua? Nah, ini yang jadi masalah, ini masalah banget nih. Pasti anak itu ternyata dengan menggunakan gadget kan tinggal ngomong, kalau soal juga dibacakan atau difotokan langsung ke berbeb, soalnya keluar kan. Nah itu yang jadi masalah untuk adanya teknologi dengan chat AI ataupun apalah, sekarang ada robo dan sebagainya. Nah itu bagaimana mengantisipasi, kan kita harus membentuk pembuatan penciptaan karakter yang jujur gitu kan. Anak itu jujur, Pak, ini jujur, saya juga jujur, saya melaksanakan, saya bisanya seperti ini. Nah, itu Jujur makanya aja info gitu ya. iya kan, Ini pekerjaannya gitu ya Pak ya. saya bilang, kenapa kamu tidak jujur? Karena tidak jujur gimana, Pak? Saya jujur karena tidak bisa. Saya nanya ke sini. Itu kan saya coba ada anak yang jawab seperti itu, Pak. Nah, jadi bagaimana kiat-kiat kita untuk menghadapi, memang kita tidak bisa tergantikan kan, bagaimana mendampingi peserta didik sebagai guru itu harus seperti apa. Ini itu aja, Pak. Mungkin boleh dikatakan sebagai Oke, tanggapan ataupun komentar oke. sedikit. Barangkali memang terkait dengan mungkin teman-teman sudah pernah ikut IKM ya, sudah pernah ikut pelatihan IKM belum? Ya, saya lagi ikut Pak karena Nah itu, jadi persiapan yang nanti buat ini loh. ya benar-benar berbeda ya antara paradigma pembelajaran yang tidak menggunakan kurikulum merdeka dengan menggunakan kurikulum merdeka itu benar-benar berbeda, benar-benar berbeda, benar-benar berbeda ya, karena selama ini kita kan mungkin ini Pak Asep kan dari Aliyah ya, karena sanawiyahnya dulu juga seperti itu modelnya gitu. Makanya karakter ketika dari sanawiyah SMP-nya itu ya masih memakai kurikulum yang lama, jadi kebawa gitu. Jadi karakter 6 karakter pelajar Pancasilanya itu memang belum merasuk. Jadi budaya-budaya kurikulum lama itu masih digunakan, masih dipakai. Dan untuk merubah itu tidak mudah, Pak Asep. Tidak mudah. Nah, oleh karena itu memang mungkin teman-teman yang sudah ikut kurikulum merdeka ada istilah diferensiasi ya. Nah, ada diferensiasi itu. Itu intinya di situ, diferensiasi itu intinya di situ. Intinya di situ. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa antara ranking 1 dengan ranking 12 itu pasti berbeda. Kebutuhan ilmuannya berbeda, kebutuhan cara pembelajarannya berbeda, dan memang bersifat individual jadinya. Nah, ketika bersifat individual inilah pentingnya teknologi. Karena biasanya guru-guru lama kita itu kan pengennya ceramah, walaupun siswanya 500 ya selesai. Jadi kita nggak tahu di antara 1 sampai 500 orang itu kemampuannya seperti apa, itu kita nggak tahu sama sekali. Memang ada yang menguasai apa yang kita sampaikan ada, tetapi ya nggak tahu yang 499 kayak apa itu kita nggak tahu. Nah, dengan adanya diferensiasi ini, bahwa satu siswa itu perlu treatment, perlu terapi, perlu afirmasi yang berbeda. Nah, itulah tantangan kita sekarang. Nah, makanya ini pentingnya database. Jadi nanti Pak Asep, misalnya kelas 11 misalnya, kelas 11 ada 32 orang, itu berbeda-beda semua, dan di kurikulum merdeka kan juga diperlihatkan ya terkait dengan kecerdasan ya. Kecerdasan kan tidak hanya kecerdasan itu kan, banyak sekali. Kalau menurut saya ada 9 ya. Ada 9 kecerdasan. Kan masing-masing orang itu memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Misalnya 32 orang itu. Oh, ini kelebihannya di sini, kelebihannya di situ, ini kelebihannya di situ. Kelebihannya di situ. Nah, ini cara makanya memang terkait dengan kurikulum merdeka ini praktek
ya itu memang benar-benar berbeda dengan dan gurunya itu sangat-sangat sibuk, sangat-sangat sibuk. Jadi kalau ada guru kalau ngajarnya hanya 2 JPL atau 2 JPM dalam satu kelas, kemudian ditinggal, nggak bakalan kurikulum merdeka, nggak bakalan itu, nggak bakalan. Jadi ketika hanya menyampaikan secara ramah begitu, itu nggak akan selesai. Nah inilah pentingnya teknologi di sini, karena dengan tanpa teknologi ini, apalagi nanti misalnya teman-teman bisa, ya mungkin satu madrasah Di-share-in. langganan satu akun saja, satu madrasah satu akun saja. Mungkin 1 bulan $20, 300.000, mungkin 3 bulan lagi, misalnya bulan Februari lah, atau nanti ini kan bulan April ya, mungkin bulan Mei kita langganan, 1 bulan saja kita bayar $20 bulan Mei. Nanti 3 bulan lagi, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus kita 300.000 lagi. Saya yakin kalau satu sekolah kayaknya mampu deh. Kalau satu sekolah masa hanya 300.000 kayaknya nggak mampu. Mau ngomong sama kepala madrasahnya, itu yang saya bilang, ngomporin kepala madrasah di situ. Kepala madrasah di situ. Nah, nanti forum ini teman-teman nanti kalau misalnya ada madrasah yang sudah langganan, nanti menyebarkan ilmunya kepada guru-guru yang lain, terutama di grup ini. Itu maksudnya. Itulah yang kita sebut sebagai guru dan tenaga kependidikan madrasah berbagi di situ maksudnya. Jadi berbagi ilmu ketika teman-teman sudah ini. Apalagi teman-teman sudah bisa praktek. Nah, ternyata memang dibatasi waktunya ya, karena itu tadi retonan ya. Retonan itu dibatasi oleh waktu. Nah, itu Pak Asep ya. Jadi sangat berbeda paradigma pelaksanaan pembelajaran kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka itu sangat-sangat berbeda. Jadi guru itu manfaat besarnya justru memastikan 6 karakter pelajar Pancasila itu tertanam betul, tertanam. Ya karena kita baru mulai di tahun 2023 ini, kurikulum merdeka ini, sebelumnya karakter itu nggak penting amat. Kemarin itu nggak penting amat. Sekarang ini justru ini yang paling penting. Mengapa? Sekali kita input data yang seharusnya 6, ditulis 9, yang seharusnya 5, ditulis 8, yang seharusnya 3, ditulis 9, itu aja udah salah. Treatmentnya pasti salah, pasti itu dipastikan salah. Nah, oleh karena itu, teman-teman nanti bisa menggunakan metode survei dalam diagnostik macam-macam, itu sudah banyak instrumennya lah. Instrumen itu nggak penting, yang penting itu treatmentnya yang penting kan. Jadi pemberlakuan kita, pelayanan kita kepada siswa itu yang penting. Nah, kalau instrumen itu kan hanya instrumen, itu hanya administrasi saja. Makanya Bapak Ibu teman-teman semua, Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu menjawab ini sebenarnya. Jadi teman-teman tuh nggak sibuk administrasi, tapi sibuk benar melayani siswa. Dan jangan sampai hanya 2 JTM, harusnya berapa? 37,5 jam per minggu. Itu guru itu ya begitu, harus begitu. Jadi full betul memantau siswa 1 hari, 2 hari, 3 hari dalam 1 minggu 37,5 jam. Itu harus di situ. Jadi Pak, saya hanya Pak ngajarnya hanya 4 JTM, setelah itu pulang. Ya, itu nggak bisa seperti itu, nggak boleh seperti itu. Jadi itu kurikulumnya bukan kurikulum merdeka, kurikulumnya masih kurikulum yang lama. Jadi sekarang nggak bisa. Jadi guru itu harus 37,5 jam mengawasi, meskipun dia masuk mata pelajaran yang lain dan sebagainya. Nah itu Pak Asep ya. Jadi memang kita harus melayani betul, seolah-olah kita itu apa ya? Ya kawan, ya sahabat, ya orang tua, ya guru, bahkan mungkin kita bisa berposisi sebagai adik. Nah, kita berposisi sebagai adik. Mungkin kita berposisi sebagai wali. Nah, wali kayak Sunan Kalijogo itu loh maksud saya. Jadi sifat spiritualnya dikeluarkan gitu maksudnya. Atau mungkin kita juga bisa seperti robot. Jadi kita benar-benar menjadi fasilitator dan tujuan utamanya satu, memastikan bahwa
siswa-siswi kita itu memiliki 6 karakter itu. Kalau tentang ilmu, bisa digunakan teknologi yang ada. Itu barangkali Mas Acep. Ya, terima kasih Bapak. Karena di sini sudah jam 3:05, mohon izin mungkin Bapak untuk closing statement terlebih dahulu sebelum kita diakhiri secara kami persilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Saya nggak tahu ya, tapi saya masih optimis ya. Jadi nanti teman-teman, memang kelemahan di pendidikan kita itu laboratoriumnya nggak ada. Itu aja kelemahannya di situ. Kita mau meneliti tentang kodok, kita nggak pernah memegang kodok. Ketika kita mau meneliti bulan, kita nggak pernah ke bulan. Ketika kita mau meneliti ikan paus, kita nggak pernah memegang ikan paus. Paling hanya nonton. Nah, dengan adanya simulasi ChatGPT 5 ini, kemudian nanti kita gabung dengan bentuk metaverse, itu nanti akan sangat membantu. Baik itu di ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ekonomi, ilmu yang lain, semuanya nanti bisa di. Tapi jangan lupa, tidak terjadi missing link 4 peradaban tadi ya. 4 peradaban tadi. Jadi peradaban keagamaan yang berbasis wahyu tadi, peradaban filosofis, peradaban sains atau keilmuan, kemudian peradaban teknologi. Ini jangan sampai kita sudah berbicara teknologi langsung ke Al-Quran. Sementara sainsnya kita nggak tahu, filosofinya kita juga nggak tahu. Itu intinya di situ. Barangkali itu Mbak Reden semua. Semangat selalu. Kita sudah punya ChatGPT. Harapan saya teman-teman yang hadir di sini, apalagi yang menjadi kepala madrasah, bulan depan langsung berbayar pakai ChatGPT 4. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Semoga ya Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah obrolan kita di siang hari ini, luar biasa sekali Pak. Kalau udah berbicara tentang teknologi, kita suka lupa ya Pak ya, karena asik saking asiknya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara, baik kita akan tutup webinar siang hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Lilik Pirlantika. Kami persilakan. Pak Asep, suaranya masih di-mute. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada'lana danban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna fa'fu anna fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asep Lilik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit kita sematkan dari obrolan kita di siang hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita cermati juga, bahwa murid sekarang itu pertama tidak suka diceramahi. Kemudian tidak suka mendengarkan omelan. Yang ketiga, tidak suka ngomong doang tanpa aksi nyata. Kemudian yang keempat, tidak suka guru yang jadul dengan metode pembelajaran ceramah. Marilah kita bangkit Bapak dan Ibu sekalian, jangan kalah dengan teknologi. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator, Nenden Sri Sulastri, dan dibantu oleh host Bapak Asep Lilik Prilantika, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala
perkataan yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Asep Lilik. Terima kasih Bapak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan ini Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Ya. Kita akhiri dengan sebetulnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk khususnya untuk Bapak Ainur Rafiq dan untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Marilah kita tutup acara ini dengan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin live ya. Mau masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.